Yuk 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil malikil haqqil mubin, alladzi habana bil imani wal yaqin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi thayyibin wa ashabil akhyari ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu pengurus PGRI beserta anggotanya cabang Kecamatan Warangasem yang saya hormati dan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena pada saat ini kita semua masih mendapatkan nikmat dari Allah yang berupa nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat walafiat. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena dari beliaulah kita semua dapat mengetahui ajaran-ajaran Islam, sehingga kita dapat membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Tidak lupa kepada keluarganya, para sahabatnya, dan semoga kita semuanya selaku umatnya akan mendapatkan syafaatnya fi yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa yang berbahagia, hidup kita adalah berbilangan hari, bulan, dan tahun. Itu semua telah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala silih berganti. Sebagaimana Allah telah berfirman pada surat At-Taubah ayat 36. Di situ disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Shadaqallahul aliyyul azim. Dari ayat tersebut menjelaskan sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah ialah 12 bulan. Dalam ketetapan Allah di waktu menciptakan langit dan bumi, di antaranya 4 bulan haram. Maksud dari ayat di atas memperoleh pengertian bahwa di antara waktu-waktu yang telah diatur oleh Allah terdapat waktu-waktu yang mulia. Satu di antaranya adalah bulan Rajab. Alhamdulillah pada kesempatan ini adalah bulan Rajab, bulan yang mulia. Sebagaimana umat Islam kita ketahui ada 12 bulan, ya, yaitu yang pertama bulan Muharram, atau orang Jawa bilang dengan sebutan Asyura, karena bilang dengan kata Asyura sulit sehingga kadang bulannya bulan Syuro. Yang kedua, bulan Muharram dilanjutkan bulan Safar. Bulan yang ketiga Rabiul Awal. Bulan yang keempat Rabiul Akhir. Yang berikutnya Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sa'ban, Ramadan,
Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah, 12 jumlahnya dalam Islam. Kalau saya yakin kalau untuk bulan-bulan biasa Januari sampai Desember, anak-anak semuanya sudah hafal, Bapak Ibu guru juga lebih hafal. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita sedikit bisa mengulang kembali dari 12 bulan tersebut. Lah kebetulan pada kesempatan kali ini di bulan Rajab, alhamdulillah kita sungguh berbahagia kita dapat memasuki bulan yang bersejarah yang tidak mungkin dilupakan oleh segenap kaum muslimin. Coba mari kita lebih mensyukuri nikmat Allah. Dengan datangnya bulan Rajab ini, kita ingat kembali betapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diangkat ke hadirat Allah untuk memenuhi perintah sholat 5 waktu. Pemirsa rahimakumullah, sungguh tinggi nilai sholat dibandingkan perintah yang lain seperti ibadah zakat, puasa dan haji. Sebab itulah kita wajib menyadari pentingnya sholat dengan ikhlas, khusyuk. Sebagaimana ketinggian sholat inilah menempatkan pada sendi agama. Sesungguhnya kita bertanggung jawab terhadap baik buruknya pendidikan anak-anak, terutama kita mendidik pada putra dengan kata, ayo mari belajar untuk sholat mulai dari umur 7 tahun sampai 10 tahun. Dan apabila sudah berumur 10 tahun, hendaknya mereka pantas untuk dipukul. Dalam arti dipukul, bukan dipukul langsung pada bagian kepala, mata, akan tetapi pukul yang tidak menyakitkan di anggota tubuhnya. Bapak, Ibu, pemirsa yang berbahagia, mendidik memang harus disesuaikan dengan cita-cita orang tua dan merupakan pendidikan lembaga yang primer adalah orang tua itu sendiri. Sudah barang tentu dalam mencapai cita-cita, orang tua harus berusaha mempengaruhi anaknya dalam perkembangan sehari-hari. Orang tua sebagai pendidik harus bergaul dengan anak dengan mengontrol agar perkembangan itu selalu mengarah kepada yang baik-baik saja. Harapannya mudah-mudahan kita semua bisa melaksanakannya. Amin. Sebagaimana sabda Rasul disebutkan, kullu mauludin yuladu al fitrati fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjizani, yang mengandung arti setiap kelahiran anak yang dilahirkan dalam keadaan suci, hanya kedua orang tuanya lah yang mencetak anak itu menjadi Yahudi atau Nasrani atau menjadi Majusi. Pemirsa yang berbahagia, pendidikan adalah urusan paling utama dan alat yang amat penting bagi semua. Kita semua, khususnya suatu bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Pendidikan merupakan persiapan bagi generasi muda dalam kecakapan, dalam membuat mereka menyadari tugas serta kewajiban mereka. Maka pendidikan suatu bangsa menyalurkan warisan kultural dan intelektualnya kepada generasi pengganti. Lewat pendidikanlah kebudayaan mengabadikan dirinya
pemirsa yang berbahagia, pendidikan adalah suatu proses yang terus bersambung. Dengan proses itulah latihan mental, psikis, dan moral diberikan dengan bertujuan untuk membentuk manusia yang berguna, cakap melaksanakan tugas dan kewajiban mereka sebagai manusia dan warga negara yang baik. Dari pendidikan tersebut membentuk sifat yang baik dengan cara menanamkan kebiasaan, penghayatan yang membawa ke sifat atau kesadaran tertentu, yaitu dengan pengaruh menyuruh, menggerakkan untuk mengerjakan perbuatan tertentu berulang kali sehingga menjadi kebiasaan, dan kebiasaan itulah membentuk sifat, dan kebulatan dari sifat-sifat akan membentuk kepribadian. Maka harapannya dengan melaksanakan sholat kita akan bisa memudahkan segala yang kita inginkan, karena dari arti sholat itu adalah sendiri suatu doa, dan harapannya dengan doa itulah akan membawa putra-putri kita sebagai generasi penerus bangsa yang menjadi generasi insan yang bertakwa dan berguna bagi nusa dan bangsa. Walaupun sedikit, mudah-mudahan ini bermanfaat. Dan pada kesempatan kali ini masih dalam kondisi bulan Rajab, mari kita berdoa bersama. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Mudah-mudahan dengan berakhirnya doa yang baru saja dilantunkan, kita semua diberi keberkahan di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, sampai datangnya bulan Ramadan. Amin. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya, dan saya mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati pemirsa semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi